Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah ya, masih pada baik-baik saja di rumah. Semoga diberikan kesehatan selalu dan dilindungi dari segala penyakit. Amin. Nah, kembali lagi bersama kakak. Kalian bisa menyebut kakak dengan sebutan Kak Salma. Nah, kita akan belajar apa sih hari ini? Kita akan belajar mengenai penggunaan kalimat efektif. Kalian ada yang tahu tidak apa itu kalimat efektif? Atau kenapa kita harus menggunakan kalimat efektif? Nah, kalian bisa lihat pada gambar tersebut. Apa yang berada di pikiran kalian ketika kalian melihat gambar tersebut? Nah, benar sekali adik-adik. Gambar tersebut bisa kita lihat pada gambar tersebut. Nah, si pembicara ketika menyampaikan pesan kepada pendengar itu langsung paham atau mengerti apa yang sedang dibicarakan pembicara. Ketika pembicara mengatakan ABCD, maka pendengar langsung memahami dan mendengar ucapan ABCD si pembicara. Nah, berarti si pembicara menggunakan kalimat yang efektif. Sedangkan apa yang kalian lihat pada gambar ini? Nah, coba kalian lihat dari wajahnya dan tekstur tubuhnya atau mimiknya. Nah, ketika si pembicara menyampaikan kepada pendengar ini tidak memahami apa yang sedang dibicarakan pembicara, sehingga terjadinya salah komunikasi atau salah pemahaman. Di situ si pendengar tidak memahami apa yang sedang dibicarakan oleh pembicara. Itu yang bisa kita sebut dengan kalimat tidak efektif. Berarti si pembicara tidak menggunakan kalimat yang efektif sehingga pendengar tidak memahaminya. Nah, jadi kalimat efektif itu ialah kalimat yang singkat, padat, dan jelas dan dapat diterima atau pesan tersebut dapat diterima oleh si pendengar. Nah, dapat kita simpulkan, jadi kalimat efektif ialah kalimat benar dan jelas sehingga dapat dipahami oleh orang lain secara tepat. Itu pengertian kalimat efektif. Jadi kalimat efektif ialah kalimat yang benar dan jelas sehingga dapat dipahami oleh orang lain secara tepat. Nah, di sini kakak mempunyai buku pintar yang dimana isinya terdapat suatu teks. Kakak akan bacakan teks ini. Aku cinta produk Indonesia. Lihat di
sekitarmu. Perhatikan baju, sepatu olahraga, atau tas yang kamu dan temanmu gunakan. Tentu ada sebagian dari kalian yang memakai banyak barang-barang produksi luar negeri dengan berbagai merek terkenal, terutama kalian yang tinggal di kota besar. Apakah barang-barang yang kalian pakai ada yang dibuat di dalam negeri? Banyak loh, baju-baju, sepatu-sepatu, atau tas-tas produksi dalam negeri yang kualitasnya sama, bahkan lebih baik dari barang sejenis produksi luar negeri. Globalisasi membawa kemudahan dalam pertukaran produk. Kemajuan teknologi memotong berbagai biaya yang dibutuhkan dalam pengiriman produk ke negara lain. Dahulu, untuk melindungi produk dalam negerinya dari serbuan produk negara lain, pemerintah memberlakukan pajak yang tinggi untuk produk impor. Oleh karena itu, dahulu produk impor tidak terjangkau oleh masyarakat luas. Harganya mahal, hanya segelintir masyarakat yang mampu membelinya. Di era globalisasi, tuntutan perdagangan bebas antar negara mengecilkan kemungkinan untuk memberlakukan pajak yang tinggi. Akibatnya, produk di dalam negeri harus rela bersaing dengan berbagai merek produk luar negeri. Siapa yang dirugikan jika produk luar negeri lebih diminati oleh masyarakat? Tentunya para pengrajin kreatif dari berbagai pelosok negeri. Teman, kerabat, saudara, atau mungkin orang tua kita sendiri dapat menjadi pengrajin yang merugi. Siapa yang dapat memelihara keberlangsungan produksi dalam negeri? Tentunya hanya kita, sang anak negeri. Sudah sepatutnya kita menghargai kreativitas saudara kita sendiri, sehingga ketika suatu hari kamu berbelanja di toko sepatu dan dihadapkan pada pilihan sepatu buatan Indonesia atau buatan Amerika, mana yang akan kamu beli? Hanya anak Indonesia yang cinta produk Indonesia yang akan memilih sepatu produksi dalam negeri. Nah, di dalam teks ini terdapat kalimat yang tidak efektif. Nah, contoh kalimat efektif. Perhatikan yang tadi sudah kakak bacakan di dalam teks produk tersebut. Nah, di sini terdapat kalimat efektif. Kakak akan bacakan. Di sini, perhatikan baju, sepatu olahraga, atau tas yang kalian gunakan. Ini kalimat efektifnya. Dan kalimat tidak efektifnya itu, perhatikan baju, sepatu olahraga, atau tas yang kamu dan temanmu gunakan. Lalu terdapat kalimat efektif ini yang akan kakak bacakan. Banyak loh baju, sepatu, atau tas produksi dalam negeri yang kualitasnya sama, bahkan lebih baik dari produk luar negeri. Ini kalimat efektifnya. Serta terdapat kalimat yang tidak efektif. Ini kalimat tidak efektifnya. Banyak loh baju-baju, sepatu-sepatu, atau tas-tas produksi dalam negeri yang kualitasnya sama, bahkan lebih baik dari barang sejenis produksi luar negeri. Jadi terdapat kata-kata yang maknanya sama, seperti baju-baju, sepatu-sepatu, padahal kan satu saja bisa. Lalu kalimat efektif yang terdapat pada bacaan tersebut selanjutnya yaitu dahulu untuk melindungi produk dalam negerinya dari serbuan produk negara lain, pemerintah memberlakukan pajak yang tinggi untuk produk impor. Lalu terdapat kalimat yang tidak efektifnya. Kalimat tidak efektifnya. Dahulu untuk melindungi produk dalam negeri dari serbuan produk negara lain, pemerintah melakukan pajak yang tinggi untuk produk impor. Jadi terlihat jelas ya. Di sini kalimat efektif lebih jelas dibanding kalimat yang tidak efektif. Kalimat yang tidak efektif sangat berbelit-belit sehingga terkadang pembaca
kadang merasa kebingungan atau kesusahan dalam memahami isi pesan tersebut. Nah, jadi kalimat efektif itu sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari dalam berkomunikasi adik-adik. Nah, mungkin pembelajaran kita cukup sampai di sini. Kurang lebihnya kakak mohon maaf jika ada kesalahan atau kata-kata kakak yang salah. Dan akhirnya wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah adik-adik semua.